Shalom saudara, saya mau memberikan satu materi pengajaran yang saya harapkan nantinya bisa diturunkan secara berjenjang. Ya, jadi awalnya staf gembala memahami dulu, setelah paham atau mungkin kalau nggak paham bisa lakukan diskusi dengan saya. Lalu setelah paham materi ini diturunkan ke level di bawahnya, demikian seterusnya sampai akhirnya turun kepada level pengurus school dan nantinya dari pengurus school diturunkan kepada anggota-anggota kul. Nah, saudaraku, materi pertama yang saya mau sampaikan melalui pengajaran ini adalah mengenai saat teduh. Ya, saya mengharapkan kita para pemimpin di dalam kita membimbing orang-orang di bawah kita melakukan saat teduh, kita memahaminya secara sungguh-sungguh dan kita melakukannya dengan baik sehingga akhirnya saat teduh itu benar-benar bisa menjadi gaya hidup daripada orang-orang percaya di bawah kita yang kita pimpin, yang kita bimbing, saudaraku. Nah, saya akan memulai dengan apa sih artinya saat teduh itu sendiri. Arti dari saat teduh adalah waktu khusus yang kita sediakan untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Ya, hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dan jiwa disebut daging yang berkaitan dengan alam sekitar. Nah, sementara Allah kita adalah roh. Untuk kita bisa bersentuhan, bisa berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh, kita perlu mengkhususkan diri. Ya, khususnya di awal-awal. Kita perlu berlatih untuk mengkhususkan diri sehingga kita masuk kepada dimensi roh dan bisa bersentuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sarana untuk melatih diri kita bisa bersentuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan adalah saat teduh. Jadi saat teduh adalah waktu khusus yang kita sediakan untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Nah, apa sih tujuannya saat teduh, saudaraku? Tujuan kita bersaat teduh adalah melatih diri untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara perhatikan baik. Berarti tujuan bersaat teduh adalah melatih diri membangun keintiman. Saat teduh itu sendiri bukan tujuan. Jadi saat teduh sarana, hanya sarana yang kita pakai untuk melatih diri membangun keintiman dengan Tuhan. Tujuannya adalah membangun hidup yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan berarti orang yang sudah bersaat teduh, menyediakan waktu setiap hari, melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, berarti dia sudah mencapai tujuan. Tidak. Kita harus pahami tujuannya bukan bersaat teduh. Tapi melalui saat teduh yang kita lakukan, kita mau membangun keintiman. Karenanya perlu sekali kita secara berkala melakukan evaluasi terhadap saat teduh yang kita lakukan atau orang yang kita bimbing lakukan. Apakah saat teduh yang kita lakukan selama ini benar-benar sudah mencapai sasaran, sudah mencapai tujuan, yaitu hidup yang lebih intim dengan Tuhan. Secara berkala sangat penting untuk kita melakukan evaluasi seperti ini. Nah, kemudian saya juga mau berbicara tentang keintiman itu sendiri. Apa sih artinya? Hidup intim dengan Tuhan itu apa sih artinya? Seperti apa hidup yang intim dengan Tuhan itu? Saudara, kita bisa melihat contoh dari kehidupan yang intim dengan Tuhan yaitu pada pribadi Henokh di kitab Kejadian. Kejadian pasal ke-5 ayat ke-24 saya akan bacakan seperti ini, saudara. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh hidup di dalam satu tingkat keintiman yang begitu tinggi dengan Tuhan, sehingga satu waktu dia tidak lagi mengalami kematian, tapi dia diangkat, dia mengalami pengangkatan. Bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, saudaraku, ada dua manusia yang mengalami pengangkatan, saudaraku, yaitu yang pertama Henokh dan yang kedua adalah Elia. Tidak mengalami kematian secara fisik, tapi mengalami pengangkatan. Nah, kenapa Henokh diangkat? Karena hidupnya begitu intim dengan Tuhan. Kalau kita melihat kepada ayat ini, hidup intim itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah
Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk kita lebih paham lagi tentang keintiman ini, saudaraku, saya mau memberikan contoh di dalam kehidupan manusia sendiri. Kita bisa ambil contoh hubungan suami istri. Bagaimana suami istri itu bisa dikatakan intim atau akrab, hubungannya intim, hubungannya akrab, hubungannya mendalam. Mari kita lihat ciri-ciri, kita bisa menerjemahkan, kita bisa mengatakan bahwa pasangan suami istri tertentu itu benar-benar hubungannya intim, akrab, mendalam. Mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri suami istri yang intim itu adalah mereka sering kali berada bersama-sama. Ya, sering kali berada bersama-sama dan dalam waktu yang lama. Ya, jadi cukup banyak waktu yang mereka habiskan bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Itu ciri kalau suami istri intim. Yang kedua cirinya adalah bahwa selagi mereka bersama-sama itu selalu ada komunikasi, ada interaksi. Ya, jadi bukan cuma sering bersama-sama atau waktunya lama bersama-sama, tapi selagi bersama-sama itu ada komunikasi, ada interaksi di antara suami istri itu, sehingga kita bisa menyimpulkan suami istri itu hubungannya intim, akrab, mendalam. Kemudian hubungan yang intim suami istri itu juga ditunjukkan dengan mereka seringkali melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama. Ya, saling membantu di dalam pekerjaan mereka, katakan seperti itu. Ya, saling berinteraksi ini bisa melakukan juga di dalam bentuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama-sama. Katakan melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, melakukan pekerjaan di kantor bersama-sama, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Mendidik, membesarkan anak bersama-sama, atau melayani bersama-sama dalam bentuk-bentuk seperti itu. Nah, kemudian ciri lain daripada pasangan suami istri yang intim hidupnya adalah terjadi pertukaran nilai di antara suami dan istri. Saya ambil contoh. Saya dulu orangnya tidak pembersih, bahkan termasuk jorok, saudaraku. Lalu saya menikah dengan istri saya yang orangnya super pembersih. Sekian tahun saya menikah, saya mulai terkena atau masuk nilai-nilai itu. Saya mulai jadi cukup bersih. Dari tadinya begitu jorok, semakin lama semakin pembersih. Karena terimpartasi nilai dari istri saya. Sebaliknya istri saya, dulu orangnya sangat pelin-pelan di dalam membuat keputusan, tidak tegas dan lain sebagainya. Karena dia berinteraksi dengan saya orangnya tegas, cepat membuat keputusan dan lain sebagainya. Terjadi perubahan nilai. Walaupun istri saya belum termasuk orang yang tegas dan cepat, tapi jauh lebih tegas, jauh lebih cepat di dalam membuat keputusan dibanding dia dulu. Nah, itu terjadi pertukaran nilai di antara saya dengan istri saya. Yang berikutnya, saudaraku, waktu sepasang suami istri itu hidupnya intim, maka dari hubungan mereka akan ada buah yang dihasilkan. Contoh, hubungan intim secara jasmani menghasilkan anak secara jasmani. Ya, lahir anak-anak di dalam rumah tangga itu hasil dari hubungan intim. Tapi bukan hanya secara jasmani, hubungan intim mereka bekerja sama bersama-sama juga bisa melahirkan anak-anak rohani. Katakan melayani bersama-sama, saling membantu, saling menopang di dalam pelayanan sehingga akhirnya mulai melahirkan anak-anak rohani. Atau di dalam pekerjaan, saling membantu di dalam pekerjaan sehingga mencapai pencapaian-pencapaian tertentu yang bukan hanya oleh suami atau istri saja, tapi ada saling membantu dan membuat produktivitas itu jauh lebih hebat, jauh lebih baik dibandingkan kalau dikerjakan sendiri. Nah, kehidupan yang intim itu akan menghasilkan buah. Buah itu bisa dilihat dari produktivitas yang meningkat, saudaraku. Ya, karena tidak lagi dilakukan seorang diri, tapi dilakukan bersama-sama dan meningkatkan produktivitas berkali-kali lipat. Jadi ada buah, hubungan yang intim menghasilkan buah.